Assalamualaikum Mas Gio, selamat siang. Selamat siang Mas. Mas Gio, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini kurang baik lah ya. Oke, kok Kurang bisa? baik-baik saja Mas. Oke, kok bisa tiba-tiba kurang baik ini Mas? Mas Gio, apa ada suatu ungkapan atau permasalahan ini? Kayak gini Mas, jadi saya itu ngerasanya sekarang dibandingkan dengan saya yang dulu itu apa ya Mas? Saya yang dulu itu jujur bisa menempatkan waktu saya. Oke. Entah waktu kuliah, Oke. entah waktu bermain. Oke. Dan sekarang saya kan juga nyambi kerja Oke, baik. gitu. Terus apa ya, saya itu ngerasa sekarang itu malah saya kan sudah kerja sama kuliah sambil lah ya ibaratnya. Menyambi kuliah sama kerja. Iya, terus kan sekarang ya saya kayak ngerasa waktu tugas-tugas kuliah saya, waktu tugas saya itu agak berantakan Oke. daripada semester kemarin-kemarin gitu. Oke. Oh, berarti mulai kerja ini Mas Gio itu semester baru ini. Baru ini Sekarang semester berapa ini Mas Gio? semester 3 saya Mas. Oh, semester 3. Baik, Semester 1, semester 2 nggak kerja ya berarti? enggak, cuman kuliah. Kalau udah kuliah ya pulang Oke. main gitu sama teman-teman saya gitu. Kayak sama teman-teman ya. Iya, Biasa sering nongki ya, emang. sering tapi enggak terlalu yang banget, sering enggak. Enggak. Biasanya berapa kali kalau misal seminggu atau mungkin selepas kuliah gitu ya, ayo nongki sama teman-teman gitu. Kalau iya selepas kuliah mungkin seminggu 3 kali lah. 3 kali ya. Iya. Oke, yes, normalnya cowok yang kuliah ngopi gitu Iya, ya. kan nggak mungkin juga saya ngopi terus-terusan seminggu gitu. Iya. Gitu sih. Ini Mas Gio kesini tadi emang pas mau konseling ini aman ya waktunya? Maksudnya kan sambil kerja juga Aman Mas. aman ya? Aman. Nggak ada yang kayak kesibukan lah saya. Aman ya hari ini. Oke, baik. Ya Mas Gio, dari kemarin ini kita sempat berbincang-bincang, kita mau mengadakan sesi konseling ya Mas. Iya, baik. Oke, sesi konseling kita hari ini mungkin sesuai kesepakatan yang dibicarakan kemarin, kita ada sesi konseling sekitar 30 menit kurang lebih ya Mas. Iya, baik. Oke, yang dimana Mas Gio pernah konseling sebelumnya? Saya pernah konseling Oh, oke. Konseling secara real ya, secara tatap muka lah Mas. tatap muka. Iya. Oke, jadi sudah tahu sesi konseling itu prosesnya gimana, sudah cukup ngerti lah ya. Belum Mas. Oh, belum tahu. Oke. Saya lebih banyak lupa. Sebenarnya kan sudah dijelaskan sama konselornya dan saya sekarang malah lupa gitu. Oke, gak apa-apa. Jadi ya konseling sendiri kan ya seperti yang Mas Gio sebelumnya sesi konseling ya. Kita ada sesi konseling yang dimana itu ada strukturnya. Ya kita kan sudah sesuai kesepakatan kurang lebih 30 menit. Baik. Juga di sesi konseling ini para konselor juga menerapkan asas-asas Mas Gio. Ada asas kerahasiaan yang dimana asas kerahasiaan itu sebagai konselor profesional ya saya akan menjaga rahasia Mas Gio yang akan diceritakan. Baik Mas. Oke, ada asas kesukarelaan di mana konselingnya dan juga konselornya secara sukarela membahas masalah ini, nggak ada penekanan dari pihak lain. Iya, baik. Mas Gio konseling ini nggak ada penekanan kan? Nggak ada Mas. Oke. Dengan saya sendiri Pak. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Ada juga asas keterbukaan yang dimana asas keterbukaan ini Mas Gio harus secara terbuka menceritakan masalahnya Mas Gio karena kalau sesi konseling nggak terbuka kan susah ya nanti mencari jalan tengahnya yang mungkin akan kita bahas begitu. Iya, Oke, baik. Mas Gio, apa mungkin ada yang ditanyakan, apa sudah paham? Sudah paham Mas. Sudah Oke. paham. Oke, baik. Oke, Mas Gio tadi kerja apa nih kalau boleh tahu? Saya di sini kebetulan saya nyambi dengan Shopee Food Gojek Mas. Oh, Shopee Food. Iya. Shopee Food sama Gojek. Oh, langsung double ya? Langsung double Mas. Enggak apa-apa double gitu. Ya kan saya kan juga sudah menakarkan pada kerjaan saya yang dimana kan saya sudah menempatkan bahwasanya kalau Shopee saya sudah menarget segini orderannya, kalau Gojek segini, jadi gitu. Oke. Tapi kalau di aplikasinya dari pihak sananya emang nggak apa-apa ya kalau dua Nggak apa-apa.
merangkap gitu. bebas. Oke, kasih enak ya di sana, fleksibel gitu. Enak. Hari ini apa udah ada target yang masuk, Mas? Sebenarnya belum, Mas. Belum. Iya, mungkin nanti agak malaman lah saya nanti nyari orderan hari gitu. Oke, boleh. Siapa tahu kan malam-malam dapat orderan banyak gitu kan. Iya, ya semoga saja ya Mas ya. Iya. Tapi emang ini ya Mas ya, emang asik ya Mas kalau gitu. Gimana? Jujur kalau di Kejen saya ini emang asik sih, Mas. Kan saya juga tahu jalan-jalan yang awalnya saya nggak tahu. Saya lewati jadi tahu gitu. Oke. Tembusan jalan atau Ah, dimanapun itulah gitu. nambah ini ya, nambah. Berarti kalau cowok itu membuka jalan baru. Iya benar. Asik, boleh. Gitu. Oke. Tapi hari ini ya masih belum narik ya. Tadi ngapain aja Mas? Maksudnya ada kegiatan perkuliahan ya? Iya, tadi saya ada kegiatan perkuliahan lebih tepatnya. Saya juga kan tadi itu melakukan observasi di SMP di tepatnya di Waru gitu, Pak. SMP Waru. Iya. Waru itu masuknya Sidoarjo apa Surabaya? Sidoarjo, Mas. Oh, Sidoarjo. Iya. Observasi terkait apa nih? Terkait anak-anak berkebutuhan khusus sih, Mas. Oh, ABK. Iya, PK gitu. Jadi saya di situ melakukan konseling kelompok lah ya. Konseling kelompok. Melakukan konseling kelompok, observasi, analisis data gitu. Memberikan layanan ya berarti. Iya, baik. Oke. Terus observasinya terkait nanti pemberian instrumen atau wawancara pada guru BK atau gimana? Lebih tepatnya saya kepada anak ABK-nya. Oh, berarti Terjun pemberian langsung. asesmen. Iya, asesmen. Oke. Berarti diobserv dulu lah ya. Iya. Dilihat gimana nih kebutuhannya dari masing-masing individu gitu. Kayak kurang tepat lebih seperti kayak gitu, Mas. Oke. Memang dari semester sebelumnya emang gitu ya, sering-sering observ ya. Iya, obser itu semester 1 akhir, semester 2 itu sering obser saya, Mas. Oke, baik. Paling jauh itu saya pernah ke Tuban observasi. Tuban. Iya. Jauh banget ya itu. Iya, Mas. Karena kan waktu itu sebenarnya pengennya di Surabaya, kok teman saya pengennya di Tuban. Ya mau gimana lagi gitu, Mas. Tapi aman lah ya Mas, nggak ada kendala ya ke sana. Ada. Pulang dari Tuban itu saya tuh ban saya pecah gitu. Aduh, bahaya nih, pecah nih. Iya. Benar-benar pecah, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Kok untungnya di sebelah kiri saya itu ada yang jual ban-ban gitu, Planet Ban itu. Oh, bengkel ban lah ya. Iya. Langsung diperbaiki, langsung bisa jalan. Iya, Mas, gitu. Oke. Untungnya akhirnya ya nggak apalah dengan saya mengorbankan uang sebanyak itu, akhirnya ya kan juga terselamatkan lah saya. Selamat ya. Bisa pulang gitu kan. Jadi lumayan mahal ya. Lumayan mahal itu, Mas. Aduh. Mengorbankan uang segitu banyaknya gitu. Oke, sebagai mahasiswa agak-agak gimana ya? Iya, nggak Mas. apa-apa lah ya. Biar bisa pulang. Oke Mas, mungkin kita masuk ya ke pembahasan tadi terkait Masnya ini sepertinya tadi ada sedikit kendala ya tadi di kurang kabar, ada kabar yang kurang baik ya. Iya. Kira-kira apa tuh Mas? Boleh ceritain lebih lanjut mungkin? Kabar kurang baiknya itu tadi, Mas. Saya tuh kayak ngerasa tugas-tugas kuliah waktu itu agak berantakan. Gak berantakan. Iya, karena kerja, Shopee Food, Gojek, sama kuliah ini. Oke. Akhir-akhir ini saya tuh ngerasa seperti itu. Padahal saya sudah memaksimalkan untuk Oke. manajemen waktu saya agar semuanya itu tepat. Ternyata kok di luar ekspektasi saya. Di luar ekspektasi. Nah memang biasanya gimana Mas? Kalau ngerjain tugas emang saya sehabis kuliah apa gimana kalau sebelum kerja itu? Biasanya saya itu kalau tergantung, Mas. Kalau nugas itu saya itu kadang selesai kerja, kadang sebelum kerja gitu. Kalau sebelum kerja, Kalau sebelum kerja, kayak maksudnya sebelum ya masih semester 1 dan 2 lah. kalau semester 1 2 itu saya itu malah enak, Mas. Habis kuliah gitu kan, langsung saya kerja. Langsung kerja kan, Langsung jadi saya selesaikan di hari itu. nggak menunda-nunda. Iya. Bahkan saya kan juga ada ketakutan kalau misalkan tugas saya olor-olor itu malah menjadi menumpuk lah tugas saya gitu kan. Iya deh. Dan kok kejadian di semester sekarang.
Berarti sering ya, frekuensinya numpuknya di semester 3 ini banyak apa enggak ya Mas? Banyak mas, banyak sekali. Wah susah berarti ya. Iya, apalagi kan belum waktu-waktu observasi, terjun ke lapangan SMP, SMA gitu. Capek banget ya Mas. Capek banget mas. Apalagi kan saya belum di perguruan ini mengikuti kepanitiaan. Panitiaan apa aja tuh Mas? Vibes banyak sih mas. Terus itu menjadi hal pelajaran buat saya lah untuk evaluasi ke depannya. Kan jujur dengan mengikuti panitia ini, kerja, kuliah, tugas, saya agak kesusahan untuk membagi-bagi waktunya. Agak kesusahan. Jadi sekarang masih ikut panitia atau gimana? Kalau udah sekarang udah enggak ya. Udah nggak ikut. Iya. Justru malah pertemuan pertama kemarin semester 3 itu saya itu banyak mengikuti panitia. Semester 3. Sekarang ya semester 3. Jadi sekarang masih ngikuti panitia? Sudah enggak mas. Udah selesai gitu. Udah selesai. Di awal semester 3 hitungannya ya. Iya. Oke. Itu mas. Kayak saya ngerasa kehilangan Waktu banyak. banyak untuk hal-hal seperti itu. Gitu mas. Oke. Dan sekarang Mas Gio maunya untuk fokus ke apa ini? Saya kepengennya itu tugas mas. Tugas berarti. Agar gimana ya? Pengennya itu saya itu bisa kayak memanajemen waktu lebih tepat lagi lah gitu mas. Kan kepengen saya itu kayak selesai wis, nggak kepikiran ada apa-apa gitu. Oke, Dan selesai. ternyata kok sekarang malah kepikiran banyak sekali. Banyak. Oke. Berarti sekarang ini Mas Gio saat ini yang sekarang Mas Gio rasakan, Iya. dan Mas yang pikirkan, Mas Gio kesalahannya di menunda pekerjaan atau kebanyakan tugas atau kebanyakan kerjaan? Kebanyakan Mas Gio sendiri. Kalau menurut saya sendiri, jujur kalau menunda tugas saya tidak pernah menunda tugas. Mungkin faktornya itu dari kerjaan sih mas. Oke. Kan nggak tentu juga tiba-tiba dapat orderan, tiba-tiba dapat gini gitu. Oke. Yang awalnya sudah nih, saya sudah menyelesaikan orderan pertama, kedua. Nah saya kepengennya kayak pulang dulu sejenak untuk menyelesaikan tugas. Lah kok ternyata banyak sekali orderan. Itu yang membuat saya agak ambang-ambang gitu. Masih bingung ya. Bingung. Mau dibawa kemana gitu. Oke, berarti sekarang Mas Gio lebih ke arah kebingungan mau dibawa kemana. Karena sebenarnya ya tugas sendiri sih nggak memberatkan Mas Gio. Iya. Tapi karena faktor kerjaannya mungkin yang nggak menentu, jadi kurang, ibaratkan mana ya, nggak bisa fokus ke satu jret, dua jret, tapi kayak satu setengah langsung lompat ke dua setengah lompat gitu ya. Iya, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Berarti memang ini lebih ke arah mungkin salah ambil apa gimana Mas Gio? Salah ambil langkah atau? Sebenarnya ekspektasi saya sebelum pas libur kemarin itu saya pengen kayak kuliah. Habis kuliah itu tugas dulu, kerja. Ternyata kok malah melenceng, nggak sesuai ekspektasi saya gitu mas. Oke, sesuai ekspektasi yang awalnya sih fine aja, tapi ternyata faktanya Mas Gio ini ekspektasinya tidak sesuai ekspektasi ya. Iya gitu loh mas. Jalurnya belok ke sana gitu maksudnya kayak ya oke. Yes, saya tuh ada rasa penyesalan. Oke, berarti ada rasa penyesalan ya. Iya. Jadi di sini Mas Gio sudah sadar ada rasa nyesel. Tapi nyeselnya ini maksudnya nyesel dalam hal apa nih? Nyesel dalam ambil pekerjaan atau nyesel kurang bisa manage diri atau gimana? Lebih tepatnya kurang bisa mengendalikan manajemen waktu saya gitu mas. Kalau nyesel ngambil kerjaan itu sebenarnya enggak sih. Enggak nyesel. Ya, karena kan di awal saya itu ekspektasi saya itu kayak menambah pengalaman gitu. Kalau saya sambil kerja gitu. Menambah pengalaman. Tapi bener nggak nyesel ya mas? Iya. Mas Gio ini benar sadar ya bahwa Iya mas. ini enggak benar-benar nggak nyesel ya mas? Enggak. Tapi emang karena pure kesalahan Mas Gio sendiri kurang bisa memanage waktu. Oh gitu. Dari pikiran Mas Gio gitu. Oke.
Kalau Mas Gio sekarang, untuk saat sekarang ini, perasaan gitu dan pikirannya udah seperti itu, kira-kira nih kan ada masalah ya di bidang tersebut. Iya mas. Ini untuk sekarang yang pengen Mas Gio lakukan itu, atau mungkin apa ya, ekspektasi kedepannya ataupun langkah selanjutnya yang pengen sampean ambil gimana Mas? Yang pengen ambil ya, saya semoga kedepannya ini bisa apa ya mas ya, bisa lebih baik lah dalam pengkondisian waktu, manajemen waktu juga, tugas-tugas. Saya pengen kayak gitu. Oke. Entah kenapa kok sampai sekarang ngerasanya saya itu malah makin berantakan gitu. Oke, pengennya tetap bisa mengandalkan waktu. Iya. Tugas juga jalan, kerjaan juga jalan. Iya. Gitu. Tetapi gimana Mas tetapinya? Tetapi ya itu tadi mas, kayak saya tuh itu tadi mas, saya kan dengan manage waktu saya yang kurang, setelah saya analisis dan apa ya, kayak kekurangan itu menjadikan saya itu menghambat lah. Menghambat. Oke, jadi sekarang Mas Gio sadarnya sih Mas Gio sendiri kurang bisa membagi waktu. Baik gitu mas. Oke. Nah, seperti itulah kurang lebih. Oke, jadi kalau gitu mungkin langkah Mas Gio untuk mengambil daripada pengen bisa memanage waktu itu gimana Mas? Karena kan Mas Gio sendiri kan ternyata untuk sekarang ini benar-benar sudah sadar bahwa ternyata dari Mas Gio sendiri yang kurang memanage, bukan dari pekerjaan yang terlalu banyak ataupun tugas yang terlalu banyak. Langkahnya gimana? Langkahnya mungkin saya bisa, mungkin untuk langkah-langkahnya kepengennya saya itu bisa lah menyicil-nyicil tugas seperti dulu. Oke. Pengen kayak habis kuliah langsung tugas gitu, tapi kok ya nggak bisa mas. Oke, nggak bisanya kenapa tuh? Karena dihambat oleh kerjaan itu. Oke, tapi kalau mungkin pekerjaannya udah selesai, misal habis narik ataupun apa, bisa diberhentikan ini kerjaannya? Maksudnya ya kayak kan kalau Shopee Food kan bisa bukan di cancel sih mas, Iya. di stop dulu lah Iya. nariknya, itu bisa nggak? Sebenarnya bisa. Kan akun Shopee saya itu kan kayak Gojek juga, itu kan Nggak harus 24 jam Mas. gini mas, karena saya kan hari ini kan di daerah perkuliahan, Oh ya. otomatis kan banyak mahasiswa, entah dosen, entah guru, entah pekerja itu yang mau pesen-pesen makanan, mau dianterin pulang itulah. Tiba-tiba kok dapet, tiba-tiba saya itu sebenarnya ada rasa kepengen kayak stop gitu. Iya. Bisa tak stop dulu, Oke, bisa kan bisa lanjut lagi. Lah kok tiba-tiba dapat lagi lah, itulah. Oke. Pengennya stop, pengen ngerjain tugas, tapi nggak bisa untuk stop. Nah, kira-kira Iya sih, Mas. nggak bisa stopnya ini karena faktor apa? Faktor pengen dapat uang atau faktor ya memang ini pekerjaanku atau gimana kira-kira? Ya itu, Pengen dapat uang. bener, pengen dapat uang mas, gitu. Itulah yang menjadi menghambat lah ya gitu mas. Oke. Kenapa kok Mas Gio pengen dapat uang? Gini mas, karena kan jujur saya kan tidak mau membebani orang tua. Oke, begitu. Terus kan ya saya akan pengen kayak dapat uang sendiri, penghasilan saya sendiri. Kalau misalkan kalau bisa ada apa-apa pakai uang saya sendiri gitu. Oke. Kan juga saya kan ada rasa sungkan kan sama orang tua kalau ada rasa sungkan. pakai uangnya orang tua terus gitu. Oke. Berarti karena adanya rasa pengen mandiri ya Mas ya. Iya. Mas Gio bekerja. Nah, ekspektasinya bekerja ini nggak mengganggu perkuliahan, dan ternyata kebalik, ekspektasinya ternyata kok mengganggu gitu. Iya mas gitu. Dan sekarang nggak bisa stop karena ya apa? Ada rasa kok eman gitu, sayang gitu, nggak dilanjutkan. Iya gitu mas. Ada rasa wah kurang kayak gitu. Terus juga kurang gitu. iya, terus juga faktor kedua ya itu tadi, mungkin dari sistemnya kerjaan ini kan emang kayak gitu ya. Emang fleksibel ya. Kalau mau di Tunda nggak bisa. ditunda nggak bisa. Karena ini jasa lah ya. Iya mas. Oke. Cek bentar, Mas Gio pengennya kan sekarang prioritasnya ke tugas, benar? Benar. Kalau mungkin
di stop dulu gimana Mas? Kalau mungkin ya karena oke, jam 1 atau pulang kuliah ini 1 jam aja, pengen fokus tugas aja sampai jam 2 nanti diaktifin lagi, bisa apa enggak kira-kira? Ya itu sih menjadi kalau seperti itu menjadi hal tantangan lah buat saya. Oke. Karena sebenarnya susah Mas kalau ngelakuin itu. Kepengennya saya itu seperti itu, tapi susah gitu. Oke, susahnya karena apa? Karena sayang, Eman itu. Oke. Ada rasa eman, rasa sayang gitu lah. Oke, kalau ada rasa eman dan ada rasa sayang, berarti prioritas Mas Gio ini bukan di tugas kuliah lagi dong. Iya, gitu sih Mas. Oke, Tak rasa-rasa. tak rasa. Oke, jadi sekarang maaf nih Mas, jadi sekarang agak beda sama tadi. Tadi sadarnya Mas Gio itu pengennya di tugas. Oh ternyata sekarang ini sadarnya bahwa uang nih prioritasnya. Oke, coba Mas Gio dipikir lagi. Kira-kira yang dibutuhkan Mas Gio, di maunya Mas Gio ini kira-kira itu pengen bener-bener uang atau tugas atau dua-duanya atau bebas. Ini saya nggak tahu karena ini Mas Gio sendiri ini yang dirasakan. Karena kalau saya sendiri baik. Gini Mas, sebenarnya saya pengen dua-duanya. Pengen dua-duanya. Iya. Nggak apa-apa. Karena kan kalau milih salah satu itu menjadi hal yang sangat perlu dipertimbangkan. Perlu ke depan, dipertimbangkan. resikonya. Dan setelah saya pikir-pikir lagi, dua-duanya sih. Dua-duanya. Tugas sama uang gitu. Oke. Kalau kira-kira yang saya ngomong tadi Mas, saya kan nggak tahu ya ini kira-kira Mas Gio Mas Gio pekerjaannya gimana, rasa gimana. Kalau misal yang tadi saya omongkan jam 1 di stop dulu, nanti jam 2 baru gas pekerjaan, jadi jam 1 jam nanti selesaikan tugas dulu, nanti selanjutnya pekerjaan. Kira-kira gimana? Mas Gio mau apa enggak? Berani atau enggak? Atau mungkin masih bilang susah? Berani. Saya Berani. akan mencoba Mas. Oke. Berani. Siap. Bener berani. Benar berani Mas. Saya melakukan hal itu. Karena kan juga itu merupakan sebuah menjadi kepentingan buat saya sendiri gitu. Kepentingan. Tanggung jawab saya. Tanggung jawab sebagai Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Dari skala prioritasnya ini untuk pekerjaan dan belajar tetap sama. Iya Mas. Gitu. Berarti Mas Gio sadar prioritasnya Mas Gio ternyata itu dua-duanya. Apa benar Mas Gio? Benar. Benar. Coba tarik nafas dulu Mas Gio. Santai dulu. Gak usah terburu-buru mengambil keputusan karena ini ya masa depan ini. Iya Mas. Ya. Ya sih Mas, pengennya sih dua-duanya. Oke, tapi dari mental sama pikiran Mas Gio, maksudnya mental, pikiran, fisik Mas Gio kuat dua-duanya, kuat maksudnya diimbangi dengan barengan. Kuat Mas. Kuat. Yakin ya? Yakin. Oke, Mas Gio setelah kuliah mungkin bisa kayak tadi, bisa diterapkan apa mungkin dicobalah. Berani apa tidak kira-kira? Berani Mas. Berani. Saya yakin saya berani. Yakin untuk berani? mencoba hal itu. Oke. Walaupun saya pun rela sebenarnya, kayak membuang tenaga saya, pikiran saya rela seperti itu karena kan juga menjadi hasil lah buat saya nanti Masa depan ya? masa depannya. Oke, boleh. Oke, sekarang Mas Dio kan sudah paham situasi sekarang seperti ini. Iya. Situasi Mas Dio seperti ini dan sadar bahwa prioritasnya seperti itu. Oke. Sekarang saya mau mungkin ini mengulik lagi terkait dulu kenapa kok masih kesusahan itu karena faktor bingung strategi atau mungkin masih ya gimana ya, lebih tepatnya kayak mungkin lebih ke kurangnya pengen gimana ya, kan kita sebagai manusia pengen mencurahkan isi pikiran kita, isi hati. Nah itu memang karena nggak ada orang yang diajak ngobrol gini karena bingung atau mungkin ada faktor lain yang menjadi susah. Lebih tepatnya saya itu apa ya Mas, kayak nggak ada yang diajak ngobrol. Oh jadi kayak itu yang menjadi hal ya sebenarnya menghambat. Gitu. Bingung saya. Bingung sendiri. Over gitu. Over. Di otak itu Iya Mas. mikir kebanyakan jadi mikir strategi aja susah. Nah itu loh Mas. Lah kok ternyata strategi yang saya sudah matangkan dari awal kok malah
nggak sesuai sama apa yang lakukan sekarang. Oke, tapi emang sebelumnya ya di on kan terus ya ini ibaratkan aplikasinya setelah kuliah itu? Enggak, kalau kuliah mungkin saya off kan. Oke. Tapi setelah kuliah itu langsung saya aktifkan tanpa memikirkan tugas dulu. Tanpa memikirkan tugas dulu. Iya. Oke, jadi sekarang prioritasnya lebih ke mungkin tugasnya dulu diselesain baru di on kan pekerjaannya. Iya. Oke. Oke, kalau gitu Mas Gio mungkin nggak berani, strateginya gimana? Besok mulai mencoba atau gimana? Boleh kalau misalkan besok mungkin langsung saya coba dan langsung saya terapkan lah. Oke, tapi pelan-pelan dulu aja. Pelan-pelan dulu. Bisa kok sebenarnya di apa ya, nulis catatan lah atau mungkin nulis strategi buat besok. Besok kira-kira apa nih tugasnya? Apa perkuliahannya? Besok mungkin itu Mas, saya itu kewarganegaraan sama statistik. Statistik. Ya, statistik itu yang jadi saya pusing matematika kan. Oke. Si matematika logika gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu berarti besok tapi jamnya barengan. Barengan gimana Mas kalau itu? Habis kewarganegaraan statistika atau gimana? Mungkin kan itu kan ada waktu senggang Mas ya, di depan saya. Itu berapa jam itu, dari jam 9, 10, 11, 12, 13 jam 2 itu kan bisa lah saya sempatin buat kerja. Iya. Oke, Jadi setelah matkul statistik itu mungkin saya bisa nugas. Berarti kerjanya di sela-sela antara kewarganegaraan dan statistik. Iya, gitu. Setelah statistik di-on-kan lagi, dimatikan tugas dulu. Iya. Setelah selesai mungkin di-on-kan lagi gitu. Iya, gitu. Oke, sekarang Mas Gio sudah tahu nih prioritasnya, sadar kebutuhannya apa. Oh ternyata tugas juga jalan, uang juga jalan. Iya gitu. Oke, asik. Dah keren ini, keren. Udah bisa membagi nih, tapi ini tergantung besok gimana nih pelaksanaannya. Iya, gitu. Gak apa-apa. Iya. Karena ini mencoba, try dulu, mencoba dulu. Oke, selain daripada itu apa Mas unek-unek lainnya terkait ini pekerjaan atau perkuliahan? Kalau pekerjaan itu banyak menguras tenaga, banyak menguras pikiran, banyak menguras nasib sih. Nasib kan kalau kerja itu kan kita nggak tahu nasib di pekerjaan itu seperti apa. Tiba-tiba saja kalau seperti saya ya, apa sih itu kan nggak ada di tanggal ya Mas. Tiba-tiba bocor tadi. Iya, tiba-tiba kan bocor, ban pecah, terus bensin kehabisan. Oke. Gitu. Tapi maksudnya kalau jujur ya susah sih Mas, kalau dari cerita orang-orang teman-teman udah kerja sama udah kuliah bareng itu susahnya katanya minta ampun ya Mas. Nah kira-kira strategi yang dilakukan nanti bisa nggak Mas Gio? Pikirannya kan udah kebagi pekerjaan dan tugas. Bisa kira-kira Mas? Bisa, insya Allah bisa. Saya bisa. Sudah sadar ya Mas? Sudah. Ya. Kan nanti saya cobalah mulai besok dan saya coba terapkan agar nanti kan juga saya itu bisa terbiasa lah dengan hal itu, dan semoga saya itu kepengen kayak ekspektasi saya gitu. Iya. Ya semoga saya bisa membaik dan amin. berdamai dengan semua itu, dan itulah yang menjadi sebuah pembelajaran bagi saya lah Mas. Oke, baik, bagus, keren. Saya juga berharap bisa begitu. Saya berdoa pokoknya yang terbaik ya Mas Gio. Semoga ekspektasinya sesuai lah ya. Iya Mas, gitu. Bisa terjalankan juga lah. Oke, sehat-sehat terus lah pokoknya, bisa tugas bisa kuliah. Karena iya, tugas sama kuliah gak barengan tuh minta ampun misalnya. Iya. Oke. Ya saya juga merasa di ambang yang sangat bergejolak ya. Yang membuat saya itu pelin-pelan gitu kan. Wih gitu. Tugas dulu. Bingung. Tugas dulu apa kerja dulu. Iya. Nah, akhirnya sekarang udah mateng ya. Karena kalau di kerjaan itu tiba-tiba itu saya keinget sesuatu Mas gitu. Gimana? Pas sudah berangkat kerja loh. Iya gitu. Iya tugasnya Iya kayak gitu Mas. Okay. Tapi ya kok ada rasa
bodoh, nah kok saya lah menunda-nunda itu. Dan ya karena ini ya, karena memang kurangnya, mungkin kurang di plan secara matang, jadi nggak Iya, Mas. setengah-setengah. Oke, tapi memang prioritasnya tetap kedua-duanya ya. Iya. Oke, ya semoga, saya harap plannya Mas Gio nanti cocok lah Mas ya. Iya. Semoga bisa terterapkan dengan baik. Karena ya, kalau ngomong dipikir sih enak, tugas dulu dikerjakan, nanti lanjut kerja Kerja gitu, biar Mas. nggak kepikiran. Iya, nggak ada tanggungan lagi. Kalau secara teori sih gitu, cuman besok penerapannya gimana ya kita juga belum tahu ya. Mas Gio juga masih belum menerapkan strategi itu. Iya, Mas. Oke, alhamdulillah kalau gitu, kalau Mas Gio sekarang sudah sadar. Iya, Mas. Oke, coba setelah udah penerapan ini deh, coba Mas Gio, kira-kira kalau ini ada Mas Gio, ada dua Mas Gio nih, Mas Gio yang sekarang here di sekarang ini dan Mas Gio yang di depan Mas Gio ini, kira-kira nih apa yang pengen Mas Gio omongkan untuk penyesalan Mas Gio yang tadi, yang kayak penyesalan nggak bisa mengontrol diri ataupun belum sadar terkait apa ya. Sebenarnya Mas Gio ini sudah sadar ya tadi, ternyata udah sedikit sadar, oh ternyata yang saya butuhkan itu tugas juga, uang juga. Tapi kalau ada Mas Gio dua ini di depan Mas Gio sama Mas Gio sekarang nih, pengen ngomong apa sama Mas Gio sendiri, atau mungkin berbicara sama diri sendiri, boleh. Ya mungkin untuk sedikit saya keluarkan lah ya, menurut saya mungkin semoga ke depan bisa lebih baik, bisa tepat waktu, bisa kondisional, bisa matang-matang lah setelah mengambil keputusan sesuatu hal apapun itu. Semoga kedepannya lagi itu bisa menjadi evaluasi buat diri saya sendiri dan terlaksana dengan lancar dan tidak ada gangguan dari manapun, entah apapun hal itu, entah gangguan dari orang lain, dari apapun itu yang menjadi menghambat untuk saya. Oke, itu kira-kira harapan dan doa untuk Mas Gio sendiri ya. Iya, Mas. Untuk saat ini, untuk sekarang ini yang gitu. telah Mas Gio lakukan. Oke, keren Mas Gio. Ternyata cukup berat ya Mas. Iya. Kuliah disandingkan dengan kerja yang walaupun kelihatannya oke-oke aja dijalanin, loh ternyata butuh rencana matang-matang dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa Mas Gio, sekarang Mas Gio udah cukup baik kok ini, cukup sadar apa yang Mas Gio lakukan dan keren menurut saya. Iya. Udah. Kira-kira dari tadi Mas Gio yang Mas Gio rasakan apa nih? The counseling tadi. Saya di sini jujur merasakan kayak sedikit ada kemajuan buat diri saya sendiri setelah berkonseling dengan Mas Akbar. Oke. Karena kan saya ini dari yang awalnya kebingungan dan sekarang saya udah punya tujuan, maksudnya kayak udah terplan lah gitu. Terplan, udah ngerti ya. Ngerti Prioritasnya sadar, apa? iya. Untuk sekarang prioritasnya apa dan butuhnya apa gitu ya. Iya gitu. Oke, keren Mas Gio. Makasih ya Mas Gio telah terbuka sama saya. Iya, saya juga terima kasih lah kepada Mas Akbar yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk berkonseling dengan saya. Ya sama-sama. Terima kasih kembali Mas Gio. Iya, sama-sama. Oke, Mas. Mas Gio, jadi sekarang udah baik, plannya sudah matang. Kira-kira nanti besok hasilnya gimana kita nggak tahu dan kita berharap yang terbaik ya Mas Gio. Iya gitu Mas. Oke. Saya harap bisa begitulah. Oke, untuk Dengan saya mencoba besok langsung. Oh langsung besok ya, wah keren. Oke, kalau gitu mungkin sesi konseling kita cukupkan sampai saat ini ya, Iya, karena ya memang ini sudah 30 menit ya kurang lebih. Iya. Dan semoga kedepannya nanti pasti nggak tahu ya nanti kedepannya gimana, apakah sesuai ekspektasi atau gimana. Boleh kok besok kalau ada apa bisa lapor ke saya lagi. Oh Iya. progresnya begini loh, sudah cocok atau sudah mateng atau mungkin ada problem lagi yang nggak tahu kita Iya baik. gimana. Sesi konseling kedua nggak apa Mas, nanti bisa dijadwalkan sama saya lagi. Monggo chattingan dulu ya. Iya. Kita jadwalkan. Oke baik Mas Gio, bisa diterima kira-kira? Bisa, siap. Saya terima. Oke, terima kasih Mas Gio sudah terbuka sama saya dan semoga
Saya harap yang terbaik dari Mas Gio besok gimana. Ya, saya juga di sini ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya saya dengan Mas Akbar bisa menjalankan konseling hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Mas Akbar telah memberikan arahan kepada saya, mengubah sudut pandang saya dari yang awalnya seperti ini, akhirnya saya terbuka lagi pandangan saya yang baru, dan itu pun positif lah buat saya. Oke, baik. Mungkin seperti itu Mas Gio, kita cukupkan untuk konseling hari ini. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.